Bronsis, gua beritahu lu ye, bukan tempe. Kepolisian terus melakukan pengungkapan terhadap kasus kejahatan. Semua ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Contohnya kayak kasus yang berikut ini. Lampu nyalain lampu. Ini ya. Kamu lihat. Ini. Itu banyak ini. Selamat malam rekan-rekan. Untuk malam ini sudah A1 ya untuk TO ya. Baik, untuk malam ini kita bagi tugas. Sebagian ikut saya di mobil, sebagian lagi pakai kendaraan. Tujuannya apa? Untuk kecepatan penangkapan. Nanti barangkali nanti tersangka mengetahui gerak-gerik kita bisa mengikuti tersangka dengan mengejar. Semoga malam ini kita diberi keberhasilan. Sebelum melaksanakan kegiatan, kita melaksanakan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk Mas Agi, tolong ya, untuk Sulopatinya dikondisikan, tetap diawasi. Kita berangkat malam ini. Semoga malam ini kita berhasil. Bismillah, monggo. Mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pasuruan, Unit 1 Satres Narkoba Polres Pasuruan lakukan penyelidikan. Dipimpin oleh Kanit 1 Narkoba Aibda Hasanuddin, tim dapat laporan dari anggota yang memantau keberadaan lapangan. Tersangka Anggoro terpantau sedang berada di sebuah warung di wilayah Pandaan. Tanpa menunggu lama, tim pun segera merapatkan barisan dan merancang strategi penangkapan. Demi menghindari kecurigaan tersangka Anggoro, Kanit 1 Satres Narkoba Polres Pasuruan Aibda Hasanuddin membagi 2 tim supaya dapat mengamankan tersangka Anggoro lebih cepat. Malam ini mau rencana kita kumpulkan dulu ke rekan-rekan. Kemudian kita lanjutkan ke TO. Kebiasaannya biasanya dia ada di warung di sekitar Pandaan. Mungkin nanti saya bersama rekan-rekan coba mencari informasi ke sana, dan kalau memang TO ada di warung akan kita amankan karena informasinya barang sudah diambil sama TO. Semoga malam ini kita dapat hasil yang maksimal karena informasi dari Sulopati, TO sudah membawa barang sebesar 40 gram lebih. Semoga malam ini ada hasil. Tim yang menggunakan sepeda motor sampai lebih dulu di TKP tersangka Anggoro dikabarkan berada. Polisi yakin target operasi yang diburu tak jauh bergerak dari titik yang diinfokan petugas yang mengintai. Halo? Daerah itu mana? Di warung. Apa? Iya, Di warung sebelah. Baik. Warung sini. Iya. Dia terlacak. Saat di perjalanan, anggota mendapat kabar bahwa tersangka berada di sebuah warung yang dekat dengan warung sebelumnya. Tak menunggu lama, anggota pun langsung menuju lokasi warung angkringan yang diinfokan. Pak Kanit, ini kita sekarang ada di daerah mana, Pak? Ini kita di daerah Pandaan. Barusan anggota mendapatkan telepon dari Sulopati bahwa TO sekarang berada di warung. Untuk langkah selanjutnya kita coba nyari TO di warung yang biasa TO tongkrongin di sana. Ya semoga TO ada di lokasi. Nanti kita amankan, kita lanjutkan penggeledahan. Kalau nggak ada barang, kita lanjutkan penggeledahan di rumah. Kalau dari informasi anggota di lapangan, tempat berkumpulnya itu emang tempat biasa si pelaku ini menjualkan barang haram itu atau tempat rumahnya, Pak Kanit? Untuk tongkrongannya memang TO senang berada di warung-warung, bukan untuk penjualan, hanya untuk transaksi aja. Untuk penjualannya biasanya tetap TO ngasihkan barang di lokasi yang disembunyikan oleh TO. Cuman TO biasanya nongkrongnya di warung-warung. Tapi kalau dari informasi yang didapat juga,
modus dari penjualan si TO ini seperti apa sih Pak? Apa order via telepon atau sudah punya pelanggan tetap seperti apa? Untuk TO biasanya mendapatkan telepon dari big boss-nya. Kemudian TO menaruh barang di suatu tempat yang kemudian diambil oleh pembelinya. Jadi untuk lokasi ini memang sangat dirahasiakan. Inilah kesulitan kita dalam mengungkap jaringan narkoba. Berarti pelaku ini, TO ini berpindah-pindah tempat gitu Pak kesulitannya? Iya, untuk tempat lokasi yang untuk penyimpanan barang berpindah-pindah. Selamat malam komandan. Siap. Dan izin dan untuk unit 2 malam ini ada kegiatan di wilayah Pandaan komandan. Oke, siap untuk operasi tumpas komandan. Untuk TO sudah ada di lokasi kemudian informasinya. Kita coba melakukan penggerebekan, kita bagi 2 kemudian. Untuk 3 anggota pakai kendaraan, sebagian pakai mobil. Oke, siap. Ini dan untuk doanya kemudian agar dapat keberhasilan kemudian. Oke, siap. Oke, kemudian siap. Malam kemudian. Siap. Angin kan ini loh, topian itu. Selamat malam Pak. Mas boleh? Pak. Hubung ngono wongmu lek anjene di omahe ono sepedae. Pengabari. Pakai kendaraan apa tadi di sini? Kalau pakai kayak Speed ya. Iya. Ini ya. Pak tadi barusan pakai baju apa? Pakai jaket ya. Ya, di rumah. Makasih Mas ya, makasih ya. Ternyata tersangka sudah pergi dari lokasi tersebut ketika petugas tiba. Pak Kanet, izin. Kenapa? Tempat apa ini tadi Pak? Ini warung daerah Pandaan, dekat dengan rumahnya TO. Coba sekarang kita melangkah ke rumahnya TO karena informasi dari Sulopati, TO sekarang berada di rumah. Lalu tadi dari hasil ke warung itu gimana Pak? Di warung ini tadi menginformasikan bahwa TO barusan aja meninggalkan warung, pulang ke rumahnya menggunakan kendaraan sepeda motor Beat. Lalu sekarang tim mana Pak? Tim sudah mengbel ke Sulopatinya dan ternyata di sana benar untuk TO barusan aja pulang. Kita gerak ke sana. Saat menginterogasi pemilik warung, anggota mendapatkan informasi bahwa tersangka berada di rumahnya. Ini kita berada di sekitar rumahnya TO, Ini daerah mana Pak? daerah Pandaan, Indolaktu. Belakangnya Indolaktu, Pak. Pabrik. Ini kita masih cari parkir yang aman dulu supaya kita masuk nggak kelihatan sama TO. Informasinya TO ada di dalam rumah. Anggota pun segera menuju ke kediaman tersangka di Desa Wedoro, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Bob ini pasti ada di rumah ya. Dari informan tadi sudah ada di rumah. Udah di rumah. Motornya ya tetap itu ya. Tetap. Ini ke saya. Sudah ya. Sudah. Borgol disiapkan. Sudah. Utamakan kecepatan anggota. Nggak usah pakai tembakan peringatan. Kita lihat situasi. Kalau memang melawan, kita gasak. Siap. Oke? Siap. Kita kasih pelajaran. Ayo. Siap. Beberapa meter dari rumah tersangka, anggota memilih untuk berjalan kaki. Oh, berat ya. Oke. Lampu nyalain lampu. Diam. Diam saya. Diam. Menengok. Diam. Hari ya. Siapa Arianto. Arianto ya. Arianto. Jero. Barangmu di sini, barangmu. Gak usah melawan. Hei, kamu duduk. Duduk yang bagus. Bagian anggota tadi dari BB-nya. Duduk. Petugas lalu merangsek masuk ke rumah tersangka. Sedang tertidur, tersangka yang kaget sempat berusaha melawan petugas.
Anggota lalu memeriksa setiap sudut di rumah tersangka untuk mencari barang bukti. Barangmu banyak, kamu tadi ngambil? Ini ya. Kamu lihat? Ini ya. Anggota ada yang ngasih foto, video. Ini ya. Kamu lihat? Ini. Banyak ini. Banyak sekali. Dapat dari mana kamu? Dendi. Kamu ngambil di mana? Ngambil di mana? Ngambilnya di mana? Kamu tunjukkan ya lokasinya ya. Ini sisa berapa ini? Sisa berapa ini? Sekitar 40. 40 ini. 40 lebih. Lebih ya. Dari hasil penggeledahan, didapati 17 kantong plastik sabu dengan berat yang berbeda-beda. Hei, kamu terakhir pakai kapan? Kapan terakhir pakai? Kemarin. Sama siapa? Sendiri. Alatmu mana? Alatmu taruh mana? Buang di mana? Sudah lama kamu pakai? Dapat berapa kamu ngambil ini? Hah? Jujur! Berapa kali kamu ngambil? 3 kali? 3 kali. Yaudah, kita bawa ke kantor dulu. Semuanya amankan dulu ya. Setelah mengamankan beberapa barang bukti beserta tersangka, tersangka pun dibawa ke Mapolres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut. Bener semua keteranganmu nih ya? Iya. Kamu jangan sampai meleset dulu ya. Diperkirakan sekitar 40 benar. TO mengakui ambil barang dari Surabaya benar. Oke, siap. Sudah 3 kali transaksi kebenaran. Dan untuk TO pengakuannya terakhir memakai narkoba kemarin benar. Siap. Ginan siap. Kalaupun dites urin hasilnya pasti positif benar. Siap. Oke, siap benar. Kita geser ke kantor kebenaran. Untuk wilayah Pasuruan Kabupaten sendiri merupakan memang daerah yang sangat potensial terhadap peredaran narkotika. Dari periode bulan lalu saja, bulan Agustus, kami sudah berhasil mengamankan 300 gram. Dan ini di periode bulan Agustus yang operasi tumpas narkoba, kami berhasil mengamankan lagi 400 gram. Artinya wilayah Kabupaten Pasuruan ini merupakan daerah yang sangat potensial terhadap peredaran narkoba. Oleh karena itu kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat, utamanya dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga, harus mampu untuk bisa menjaga dan mengawasi anak-anaknya, keluarga-keluarga terdekatnya, agar jangan sampai terdampak atau melakukan penyalahgunaan narkoba ini. Karena sekali lagi narkoba ini sangat merusak baik secara saraf maupun kesehatan. Jika seseorang sudah terkena dampak dari narkoba, maka akan mengganggu kesehatannya, mengganggu sarafnya, dan masa depannya juga akan sangat berpengaruh karena di bawah ketergantungan dari zat adiktif ini. Atas perbuatannya tersangka Anggoro terjerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan kurungan maksimal 12 tahun penjara.